Apakah semua agama benar? Mungkinkah semua orang bisa masuk surga? Semua kan sama-sama ciptaan Allah. Kenapa tidak semuanya diberikan hidayah dan dimasukkan surga? Ini yang akan kita bahas. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik dari banyak pihak. Ketika manusia sama-sama diciptakan oleh Allah, semuanya atas kendali dari Allah, lalu kenapa Allah tidak memasukkan semuanya ke surga? Mungkinkah semuanya bisa masuk surga? Mungkinkah semua orang diberikan hidayah? Dan kenapa juga kok tidak semua diberikan hidayah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita lihat dari perspektif siapa ini harus dijawab. Misalkan pertanyaan, apakah semua agama benar? Pertanyaan ini harus dijawab melalui perspektif siapa? Apakah dari perspektif masing-masing penganut agama? Kalau ini yang dimaksud, maka semua agama dalam arti agamanya masing-masing adalah diyakini sebagai kebenaran, tapi kebenaran yang subjektif. Kemudian kalau dari perspektif pengamat yang netral agama, ada beberapa pengamat peneliti yang tidak ingin masuk kepada satu agama tertentu, sehingga dia menyatakan bahwa semua agama intinya sama, semua ajarannya sama, yang berbeda hanya di permukaan saja. Kalau perspektif mereka, maka semua agama itu benar memang, karena dia menempatkan agama sebagai objek penelitian yang sama, yang setara. Kemudian kalau perspektifnya bukan perspektif itu, tapi perspektif Tuhan yang kita percayai, perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya tidak seperti itu. Dalam perspektif Al-Quran, agama yang benar itu hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam saja. Ini artinya agama yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinyatakan secara jelas dalam surah Ali Imran ayat 19. Kemudian dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat sudah dijamin pasti akan menjadi orang yang rugi. Mencari agama selain Islam. Islam itu apa? Tentu Islam yang di sini adalah Islam yang memenuhi rukun Islam. Karena Islam di sini tidak mungkin dimaknai sebagai semua agama yang pasrah adalah agama Islam. Ini adalah penafsiran yang ahistoris. Tidak begitu. Islam ya yang memenuhi rukun Islam, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan seterusnya. Itu Islam yang betul-betul diterima di akhirat. Kemudian, apakah semua bisa masuk surga? Lagi-lagi pertanyaan ini harus dijawab dari perspektif siapa? Apakah dari perspektif orang peneliti yang menganggap agama hanya sebagai sebuah objek penelitian? Kalau dari perspektif mereka ya bisa saja mereka mengatakan semua agama sama, bisa masuk surga, dalam arti surganya masing-masing begitu. Tetapi kalau lagi-lagi kita Islam dan kita mau melihat dari perspektif Al-Quran, maka dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahli kitab, baik itu dari kalangan kaum musyrik, semuanya fi nari jahannam, mereka semuanya masuk dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah manusia yang buruk. Ini adalah perspektif Al-Quran. Al-Quran yang bicara begini. Kalau sudah Al-Quran mengatakan mereka masuk neraka, bagaimana mungkin kita yang menyatakan percaya Al-Quran kemudian mengatakan mereka semuanya masuk surga? Nah, ini kan posisi yang tidak jelas. Karena harus difahami bahwa surga itu ada yang punya. Dan yang punya itu memberikan syarat mutlak untuk memasukinya. Syaratnya adalah Islam. Jadi meskipun
sebagian dari kita ingin memasukkan semua orang ke surga. Semua yang baik-baik ingin kita masukkan ke surga. Non-muslim yang baik semuanya ingin kita borong ke surga. Surga itu bukan milik kita. Bukan kita yang berhak memasukkan siapapun ke sana. Tetapi yang punya surga. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berfirman seperti tadi. Jadi kalau ada orang yang memberikan jaminan dengan meyakinkan bahwa semua orang bisa masuk surga, maka perlu ditanya, itu surganya siapa? Surganya dia? Atau surganya siapa? Atas otoritas apa dia memberikan jaminan itu? Masuk surga itu yang bilang jaminannya apa? Apakah itu otoritas Tuhan? Kalau iya maka mana ayatnya? Apakah itu otoritas kenabian? Kalau iya, nabi siapa yang mengatakan begitu? Atau tidak ada otoritas? Kalau tidak tanpa otoritas ya sama saja ucapan itu hanya sekedar ucapan kosong yang tidak punya dasar apa-apa. Bahkan kita mau memasukkan orang ke suatu tempat apapun, mau ke tempat hiburan, mau ke apapun, kita tidak dapat serta-merta memasukinya. Harus ada yang punya otoritas yang bisa mengizinkan memasuki wilayah tersebut. Jadi apalagi ke surga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak semua orang diberi hidayah? Kenapa tidak semuanya kemudian oleh Allah ditunjukkan jalan yang benar sehingga semuanya bisa masuk surga bersama? Dalam konteks ini di surat Ar-Ra'd 31 Allah berfirman, "Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullah lahadan nasa jami'ah." Apakah orang-orang yang beriman itu tidak mengerti bahwa seandainya Allah mau, Allah memang akan memberikan hidayah pada semua orang? Artinya apa? Jawabannya, kata kuncinya adalah kalau Allah mau. Tetapi masalahnya Allah tidak mau. Allah tidak mau. Dalam ayat yang lain, Al-A'raf 155, Allah berfirman, "In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya." Itu adalah ujian darimu ya Allah. Engkau dengannya membuat orang tersesat dan dengannya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Nah, karena semuanya tergantung kepada kehendak Allah, pertanyaan tadi, kenapa Allah tidak berkehendak? Ini pertanyaan aneh, sebab pertanyaan ini sama saja dengan mengatur kehendak Allah. Allah harus begini, Allah harus begitu. Kalau tidak maka dipertanyakan kenapa begini dan kenapa begitu. Kembali lagi ke awal, atas otoritas apa kita mau mempertanyakan kehendak Tuhan? Jadi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah semata yang dapat memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah pilih. Kepada si A, kepada si B, kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Allah semuanya yang menentukan, bukan area manusia. Kemudian Allah menciptakan makhluk itu beragam. Nah, ini yang harus difahami. Jadi makhluk-makhluk Allah itu banyak jenisnya. Ada yang diciptakan semua baik, semuanya baik, tidak ada yang bermaksiat satupun. Semuanya dapat hidayah. Nah, ini adalah makhluk yang kita kenal sebagai malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat. Kemudian ada makhluk yang diciptakan semuanya buruk, tidak ada yang baik. Nah, inilah makhluk yang kita kenal dengan nama setan. Kemudian ada juga makhluk yang diciptakan netral, tidak bisa disifati baik ataupun buruk. Apapun itu pokoknya netral saja, yaitu hewan. Tindakan hewan tidak bisa disebut baik buruk. Juga benda-benda, barang-barang tidak bisa disebut baik atau buruk. Jadi ini adalah ragam ciptaan Allah. Kemudian ada satu makhluk unik yang diciptakan Allah dengan kemampuan untuk menjadi baik dan sekaligus kemampuan untuk menjadi buruk. Lah, inilah kita, manusia dan juga jin. Jadi kemampuan untuk menjadi baik dan buruk ini adalah keunikan manusia dan jin, yang dengannya manusia berkesempatan untuk menjadi bahkan bisa lebih spesial dari malaikat. Ya, para nabi derajatnya di atas malaikat. Tapi di satu sisi juga punya kemampuan untuk lebih buruk daripada setan. Jadi disinilah keunikan manusia dan nilai manusia itu sebenarnya terlihat. Karena itu, mengapa tidak semua diberi hidayah?
Ya, sebab memang desain manusia diciptakan demikian sejak awal. Manusia tidak didesain menjadi seperti malaikat yang selalu benar, tapi juga tidak didesain menjadi seperti setan yang selalu buruk, selalu salah. Dan ini adalah nilai yang menjadi keunikan dan keistimewaan manusia. Yang sebab ini manusia kemudian dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami betul-betul memuliakan Bani Adam. Jadi jangan malah keunikan ini dianggap sebagai sebuah kekurangan. Jadi kemuliaan manusia itu adalah kemampuannya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jadi seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan kalian semuanya menjadi satu umat yang sama, tidak akan ada perbedaan. Tetapi itu tidak dilakukan, kenapa? Karena untuk menguji kalian tentang apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu tugasnya cuma satu. Ketika ada dibedakan itu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadikan perbedaan itu sebagai motivasi, sebagai sarana untuk berlomba-lomba. Kemudian pertanyaan terakhir, kenapa tidak semua diampuni? Kalau memang Allah menciptakan manusia sedemikian rupa dengan potensinya masing-masing, potensi untuk menjadi baik dan buruk, kenapa pada akhirnya Allah tidak mengampuni semua? Toh pengampunan itu adalah hal yang ringan bagi Allah. Kenapa tidak semuanya dimasukkan surga saja? Dalam hal ini di surat Al-Maidah 118 Allah berfirman, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau wahai Allah kemudian memutuskan untuk menyiksa mereka, mereka itu semuanya adalah hambamu, terserah mau engkau apakan. Wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kalau Allah, engkau ya Allah mengampuni mereka, engkau adalah yang maha besar, maha mulia dan maha bijaksana. Artinya semua lagi-lagi kembali kepada Allah. Apakah Allah memutuskan akan menghukum dengan adab, atau Allah akan memutuskan untuk memberikan ampunan? Semoga kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surganya. Ini adalah harapan yang bisa kita buat, bukan malah mau mengatur-ngatur Allah dan seolah menyalah-nyalahkan Allah atas keputusan yang Allah pilih. Jadi seharusnya pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaan yang sepantasnya adalah, mengapa saya tidak mendapat hidayah? Apakah jalan yang saya tempuh ini salah? Apakah dosa saya terlalu besar sehingga saya ditinggalkan? Bagaimana cara saya mendapat hidayah supaya saya menjadi orang yang beruntung dan masuk surga? Bagaimana saya menjadi orang yang lebih mulia dari para malaikat? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harusnya ditanyakan. Pertanyaan yang membuat kita termotivasi dan berlomba untuk menjadi lebih baik. Bukan malah pertanyaan yang seolah-olah menyalahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا